Saya pernah, bukan pernah, nggak sekali dua kali itu. Orang ada orang Itali, terus orang Amerika, terus orang eh, Spanyol, terakhir bule dari Singapura. Siapa nih mas? Panggil aja Roy. 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 Tapi kalau Mas Gugun lain? Kalau teman-teman manggilnya sih Panjul ya, tapi nama asli Roy Jekonia, Nur Roy Jekonia. Nur Roy Jekonia. Iya. Oh iya, terima kasih. Kalau kalau di Facebook ya memang taunya Roy Jekonia, tapi ada beberapa teman-teman yang udah tahu sih. Kalau panggilan sehari-harinya itu Panjul, jauh kan? Panjul ya, jauh kali dengar Roy ke Panjul ya. Iya, meleset. Meleset. Baik Mas Roy, Iya. selamat malam. Selamat malam. Bisa hadir di studio kita Bincang Kito. Iya, alhamdulillah malam ini kasih kesehatan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Pastinya hadir kita bagaimana apa yang kita perbincangkan malam ini menjadi edukasi buat masyarakat seluruhnya, Insya Allah, amin. khususnya di Provinsi Jambi. Provinsi Jambi. Wah, Iya. ini kehormatan banget ini. diundang sama ini ya, penguasa lokal ya. Waduh. Nggak enak dengarnya. Kalau aktivis masih enak dengarnya kan? Ya background kita aktivis kebetulan. Aktivis, Mas. Iya, di Jambi ini. Tapi karena kita mau coba merubah mindset dengan pola menyampaikan aspirasi ya seperti ini. Seperti ini, supaya masyarakat juga akan tahu ya. Iya. Dan pasti banyak informasi, terus edukasi. Iya. Ini kewajiban kita sudahlah harusnya kan. Ya, kita juga mengundang nggak pilih kasih, nggak pilih siapa mereka. Mau latar belakang apa mereka, selagi mereka mau mampir ke Bincang Kito, ayo kita berbincang. Kita bincang-bincang, bahas sesuatu yang pokoknya indah. Yang indah pokoknya. Indah. Jadi teman-teman, Mas Roy ini saya kenalnya jujur dari teman kita Mas Gugun, seorang interior yang ada di Jambi. Nah, latar belakangnya beliau ini juga termasuk salah satu gurunya Mas Gugun waktu itu. Kang Gugun cerita. Cuma Gugun itu lebih speknya ke interior begitu. Interior. Tapi setelah Gugun cerita sama saya, Pak, itu ada lagi yang unik itu, Mas Panjul namanya, termasuk guru saya nih kata dia. Ahli mengelola berbagai macam desain yang dikelola dari bahan bakunya kayu. Seperti itu kan. Pokoknya banyak macamnya pernak-perniknya. Meja yang jelek bisa jadi bagus, begitu entah gimana ceritanya. Maka saya undang malam ini Mas Roy. Itu sih apa sih kegiatannya, dan saya juga sudah lihat di YouTube-nya Mas Roy itu. Banyak viewernya itu. Jadi kalau untuk ininya ya, kerajinan yang kita kembangkan, sebenarnya sih saya berharap Jambi juga nanti banyak peminatnya, karena di kerajinan resin ya, kita sebut aja resin. Oh, kerajinan tangan resin yang berbahan baku resin tadi ya. Bahan baku resin. Sebenarnya gini, kalau kita mau menjelaskan, resin itu kan kalau ibarat di tembok ya, itu semen. Semen? Ya, semen. Jadi ini tembok. Iya. Kan butuh pasir, butuh bata, terus butuh gamping. Kalau di Jawa itu kan ada campuran gamping. Tapi mereka kalau nggak ada ikatan, maksudnya bahan pengikat, semen, nggak jadi tembok. Nggak jadi tembok. Gitu, benar. Nah, seperti halnya kita ngebuat cat. Cat itu kan ada kandungan ini, ada kandungan ini, ada kandungan ini kan gitu kan. Kalau nggak ada resinnya nggak jadi cat. Catnya nggak mau nempel ke dinding ganti. Gitu. Nah, resin ini yang dulunya dipakai oleh pabrik-pabrik gede, pabrik besar. Nah, sekarang bahan resin ini sudah dijual bebas. Salah satunya untuk kerajinan. Ya seperti meja. Misalkan
sampean ketemu kayu yang bolong-bolong korosi gitu di tengah hutan di Sumatera ini banyak. Iya, iya, iya. Banyak banget di Sumatera. Terus Kayu-kayu yang bolong ya. Heeh. Itu sampean cor pakai resin, nanti kayunya itu nggak bakal bisa busuk selamanya. Dan di Jambi ini berpotensi banget kalau ada ini ya, ada seperti Bung Idris lah menyampaikan informasi seperti ini, pasti ya nanti akan menjadi peluang. Peluang ya. Peluang. Karena gini Mas, Bung Idris ya. Mm-mm. Kalau di Amerika itu kerajinan resin yang mahal bukan resinnya. Kalau di Indonesia kerajinan resin yang mahal resinnya, kan gitu. Kenapa kalau di Amerika yang mahal bukan resinnya? Karena kayu mereka itu datangnya dari Indonesia. Kayunya datang dari Indonesia Iya. ya. Meja mereka satu meja aja dijual sampai kisaran itu paling murah ya 100 juta. Ada yang sampai 700 juta ada. Itu di YouTube mereka juga sering dikasih harga-harga gitu, berapa ribu dolar gitu. Setelah mereka membuat, mereka dikasih harga bahwa ini udah custom pesanan orang gitu. Resin ini sejenis apa dia resin ini? Sejenis cairan. Sejenis Iya, cairan. cairan. Resin itu ada dua jenis ya, ada yang serbu, ada yang cairan. Tapi intinya mereka itu sama aja, sebagai pengikat, gitu. Bahkan resin ini sudah dipakai sejak zaman purba, gitu. Ini contoh, zaman dulu kala manusia purba itu kalau ngebuat senjata itu pakai resin. Nah, resin kalau zaman purba, kenapa orang purba udah kenal resin, kita yang zaman modern belum ya. Waduh, kita kalah dengan orang purba. Jadi resin itu sebenarnya dari getah tumbuh-tumbuhan, Getah tumbuh-tumbuhan. Ya, tumbuh-tumbuhan ya. kayak damar gitu loh. Kalau di istilah di kita kan damar. Nah, Ya, damar ya. itu kan getah itu keluar dari kayu. Nanti kan apa namanya? Netes gitu lama-lama kan membeku. Ya, 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 Keras ya, gitu kan. keras. Nah, itu kalau sama manusia purba dibikin pisau. Kan lancip dia kan, dibikin pisau. Namanya juga orang purba kan. Ya, ya, ya. Dipakainya untuk senjata, untuk nyari ikan, untuk apa? Numbak rusa gitu. Nah, dengan seiringnya waktu, kecanggihan manusia, resin ini bisa dicairkan kembali, kemudian bisa dikeraskan lagi, memakai bahan-bahan kimia tambahan gitu. Nah, seperti halnya di Sumatera ini salah satunya ya karet. Karet. Itu resin. Oh, penyebutannya resin sebenarnya Iya, karet itu karet ya. itu resin. Dan Resin bisa digunakan itu. bisa, semuanya bisa. Wah. Tapi kita ya itu tadi mungkin butuh waktu yang enggak sebentar ya. Untuk mengelola karet tadi ya. Untuk mengenal juga itu enggak butuh waktu yang sebentar. Butuh edukasi seperti ini yang makin banyak. Gitu. Kita harus sadar juga. Kita ini kan punya sumber daya alam yang begitu besar. Wah, iya. Tapi kita nggak tahu Mengolahnya. mengolahnya nggak tahu. Ini contoh Mas. Resin yang kualitasnya terbaik itu kan dimiliki Eropa sama Amerika. Iya, iya. Dan bahan bakunya dari Lampung. Di daerah Lampung Timur ke selatan gitu ya. Itu memiliki tumbuh-tumbuhan damar mata kucing. Nah, yang diambil tuh getahnya. Nanti bisa dicek di Google, nanti teman-teman juga yang nonton ini bisa dicek di Google damar mata kucing Lampung Timur. Damar mata kucing Iya. Lampung Timur ya. Nah, itu kualitas resin terbaik, namanya resin epoksi, dan itu yang dipakai untuk membuat salah satunya kaca anti peluru. Mobil Lamborghini yang mungkin teman-teman juga pernah dengar yang pakai serat karbon, nah itu dari resin, dari sana Bahan bahannya. resin itu semua ya. Gitu. Nah, resin itu juga sebagai campuran kayak plastik, gitu ya, karet gitu. Itu kalau nggak ada resinnya nggak jadi plastik. Kayak kain kita ini kan melar gini ya. Iya, iya, Kalau iya. nggak ada resinnya ya nggak mau jadi kain. Benangnya bedar gitu loh. Istilahnya benang itu nggak bisa jadi benang.
buyar buyar gitu. ya, Karena ada berpisah-pisah pengikat ya. resin ya dia mau nyatu jadi benang dianyam gitu. Jadi Oh, iya iya manusia ini iya. kalau belum kenal resin itu tugas kita Menyampaikan ke menyampaikan masyarakat. karena kalau kita mengenal lebih dalam lagi kita pasti punya ide yang lebih banyak. Contoh, Ya, kita selama ini impor barang jadi, contoh kayak kain dari negara-negara sebelah, terus kayak handphone, kayak apa kabel listrik segala macam itu kan semuanya disupport dari negara lain, ya, ya. sedangkan negara lain itu bahannya dari negara kita gitu. Gitu Tapi ya. tapi ya itu karena kita udah tertinggal 40 tahun. Artinya gini, mereka udah menciptakan alat yang sangat canggih-canggih untuk membuat produksi skala besar, skala massal. Kita masih ketinggalan. Iya, kita cuman ini ya. Makanya gini, Mas. Heeh. Ini ada mungkin satu contoh kecil ya. Kok kita kalau produksi sendiri gitu ya, harganya lebih mahal. Iya, Tapi iya. kalau made in sebelah kok lebih murah. Iya, 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 iya. Nah, itu tanda tanya besar. Sebab apa? Sebab kita itu sebenarnya di apa ya, ditutup, dibikin nggak pinter gitu loh, polis bahasanya ya. Dibikin nggak pinter, ya dibikin jangan sampai tahu. Kalau kita ini yang punya bahannya, gitu. Memang mereka membuat kita itu jangan sampai tahu. Itulah kenapa itu bisa terjadi. Semacam kayak dirahasiakan, kita nggak boleh tahu itu, nggak boleh niru atau bagaimana itu, Iya, Mas Rio? karena itu sebagai aset mereka. Gini, mereka punya satu ilmu yang bisa untuk memperkaya bangsanya, memperkaya rakyatnya, Mm-mm. dan ilmu itu mereka punya, tapi mereka nggak punya bahan bakunya. Sementara kita punya, Kita punya, kita tapi nggak tidak punya punya ilmunya. Betul. Nah, disitulah. Ini kalau mungkin ya ini didengar sama bapak-bapak yang di atas-atas sana lah ya. Pemerintah lah khususnya Pemerintah ya. khususnya gitu kan. Misalkan di dalam sebuah janji kampanye atau janji apa ya, saya akan eh, mensejahterakan membuat lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Sebenarnya kalau menurut saya itu sangat simpel sih. Eh, apa namanya, tujuan ke sana ya, nggak perlu ribet-ribet. Kita buat tempat. Sebenarnya pemerintah kan nggak perlu membuat, sudah ada fasilitasnya Ya, seperti BLK. BLK, Balai Latihan Kerja. Balai Ya, Latihan Kerja itu sudah punya alat yang mumpuni. Tapi apa yang mereka ciptakan selama ini? iya, iya, iya. Yang keluar dari situ juga nggak ini ya, nggak signifikan gitu loh untuk mencari kerjaan gitu. Karena BLK ini kayaknya hanya melatih untuk kerja, tapi bukan melatih untuk menjadi pengusaha kecil-kecilan gitu. Contoh ini, saya itu sering memberikan apa pelatihan di daerah Jawa. Itu enggak ya, banyak lah, udah muter-muter kalau di Pulau Jawa ya kemarin itu. Kebetulan kemarin ada PPKM terus saya balik lagi ke Jambi gitu kan. Iya, 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 iya. Jadi di satu sekolahan itu juga pondok pesantren anak-anak di daerah ini. Saya ambil contoh satu aja, itu di daerah ini Tangerang Selatan. Jadi waktu itu gurunya itu minta ke kita untuk mendidik anak-anak ini, mengajarin ya sehari 2 hari gitu. Terus mereka itu supaya tahu resin ini apa jenisnya, cara kerjanya gimana, sifatnya kayak apa gitu ya. Nah, setelah itu mereka bisa loh produksi bikin gantungan kunci, dan ya mudah-mudahan juga bisa jadi ini pemasukan buat mereka, karena pondok pesantren itu eh, tidak memiliki donatur yang ini ya sangat memprihatinkan. Saya juga sendiri ke sana itu ya alhamdulillah juga bisa berbagi dengan adik-adik waktu itu. Ya, Saya suka sekali, dan insya Allah juga saya juga kalau ada waktu juga mau ke sana lagi gitu kan.
Nah, disitulah itu hal-hal kecil yang sebenarnya bisa menjadi hal besar gitu. Contoh, ini di YouTube saya itu membuat kerajinan tuh nggak cukup satu, Bung Idris. Mm-mm. Banyak, jenisnya banyak. Jadi Yang gini, dikelola dari iya, bahan resin tadi dari ya. bahan resin. Jadi kalau orang yang nggak tahu, orang ini kok apa ya, megang itu aja gitu. Saya pernah, bukan pernah, nggak sekali dua kali itu orang, ada orang Itali, terus orang Amerika, terus orang eh, Spanyol, terakhir bule dari Singapura. Kalau Malaysia tiap hari DM saya, email saya. Mm-mm. Jadi bunyinya gini, kamu orang, sebenarnya saya bingung gitu dalam bahasa mereka. Iya, Kamu bahasa orang, mereka ya. dengan Mas Rio nih ya. Mas Roy. Jadi gini, bingungnya mereka gini, kamu tidak spesifik gitu, tapi kamu menguasai semua. Skill kamu tidak latihan, skill kamu asli gitu. Ini contoh. Kalau di luar, epoksi ada namanya resin epoksi yang dipergunakan untuk membuat marmer di meja atau untuk lantai. Itu mereka sangat spesifik di situ kerjanya. Nanti YouTuber lain dia itu berbeda loh ya. Ini satu katakanlah satu divisi ya. Ya. Satu divisi. Nah, di akun YouTube orang lain lagi itu mereka khusus ngebuat river aja. River itu kayu yang dicor resin. Itu aja kerjanya, kontennya. Terus di sisi lain ada lagi seorang nenek-nenek ngebuat ini tatakan gelas gitu yang bisa membuat warnanya itu bisa kayak bunga 3D. Itu Bunga memang 3D. canggih. Terus ada lagi yang khusus ngebuat lampu gitu. Nah, ada lagi yang khusus ngebuat cetakan, ornamen ukir-ukiran gitu, yang kalau orang-orang kaya itu kan rumahnya ada ornamen ukir-ukiran gitu. Ornamen ya. Nah, mereka bingungnya gini, Bung Idris. Kenapa mereka itu sampai nge-email saya? Sebenarnya nggak ada ini ya. Saya juga nggak tahu juga. Herannya, kok semua bidang ini kan berbeda-beda. Memang resin, tapi ibarat kata itu kalau kita sekolah itu ini kejurusan kedokteran, ini kebidanan, terus ini akuntansi, ini komputer, tapi kamu semuanya bisa gitu. Dengan bahan satu tadi, Nah, resin tadi. iya, padahal itu bidangnya beda sebenarnya. Iya, iya, iya. Kalau mungkin orang awam, wah dia main resin tuh, nggak gitu. Tapi kalau kita dilihat orang bule yang bener-bener dia paham, dia kaget. Di Jambi berapa orang main resin ini? Di Jambi sih kayaknya Belum ada. kemarin banyak yang minat-minat aja ya. Kalau kita kan gini ya, Bung Idris ya, banyak yang nanya ke saya, Mm-mm. ikut nggak, ikut ngopi gini-gini ya, Oh, mau mau silakan. ngajak kerjasama buat itu ya? Gini maksudnya dia mau apa, konsultasi, mau bikin ini ya monggo silahkan, saya itu terbuka orangnya Iya, kan iya, gitu iya, kan. iya, iya. Bahkan saya itu punya kegiatan. Nah, saya kan punya grup Facebook juga namanya Resin Indonesia. Iya, iya. Saya sering live tanya jawab gitu loh. Padahal ini maaf ngomong ya, banyak teman-teman saya itu live private online, bayarnya nggak murah loh. Saya tuh live gratis, bisa ditonton semua orang. Itu sering saya lakukan. Saya nggak takut miskin sih, kalau rezeki nanti Allah yang ngasih. Itu aja intinya kan. Bahkan teman-teman saya yang lain itu sering melakukan eh, kursus online gitu. Bayar dulu Dengan baru. bayar dulu baru Iya, mau dia berikan itu ya. iya. Nah, kalau kursusnya itu ketemu langsung minimal 10 juta. Itu paling ya 3 atau 4 hari udah selesai. Udah paham, udah ngerti Udah mereka buat. ngerti. Rahasianya itu Rata-rata orang ini kursus pingin buka usaha itu ya. bikin buka usaha, dan itu sangat banyak banget, bahkan ada yang sampai 20 juta. Dan kemarin itu yang saya termasuk saya tentang juga, ya nggak harus kayak gitulah gitu kan. Artinya Mas Roy ini salah satu ownernya resin
mungkin di Indonesia atau apa nih? Kalau saya hanya ini ya, kalau teman-teman saya, ada teman saya yang di Cilengsi namanya Roy juga. Tuh. Itu saya disebutnya artisan. Artis itu bukan berarti artis yang nyanyi gitu ya. Iya, iya. Artis itu kan berarti pelaku seni kan. Gitu. Kalau artis orang Indonesia kan nyebut artis itu kan wah di panggung Penyanyi, penyanyi. Kalau artis itu sebenarnya itu ya pekerja seni, pekerja seni pekerja dia. seni gitu. Artis itu kan Iya, pekerja seni gitu kan. Tapi kebanyakan kan di Indonesia kan artis itu pasti penyanyi atau bintang film kan gitu. iya. Nah, kalau teman saya itu nyebutnya artis gitu. Artis itu the real artist. Artinya gini, the real artist itu uh, bukan hanya suka, tapi bisa menjalankan, bisa mengedukasi gitu. Itulah yang namanya the real gitu kan. Nah, cuman kan memang kadang-kadang ya kita sendiri dengan apa situasi seperti inilah kayak kayak belum lama kan covid segala macam kan, Iya. tentunya kita terbatas untuk kegiatan gitu. Mm, Kemarin Bung Idris kalau nggak kena ppkm itu mungkin saya udah sampai ke Bali, terus itu saya udah batas Jogja itu kemarin, terus saya Jogja ya. Solo Jogja terus ke Pati. Itu apa itu? Buat memberikan edukasi ini Edukasi gitu ya, tentang apa tentang resin. resin. Dan itu saya tidak ada bantuan dari siapapun, itu murni demi Allah, itu saya pakai biaya Luar sendiri. biasa ini, pemirsa. Bahkan belum lama ya saya mau ke Pekanbaru, bawa mobil sendiri sama temen, ya tujuannya juga mau ada kerjaan tapi ada edukasinya juga mengenai resin gitu, karena kebetulan saya itu banyak followernya di Pekanbaru. Di Pekanbaru. Jadi gini ceritanya, ada yang nawarin kerjaan kan gitu, terus ada juga teman-teman dari ini ya, dari media sosial kayak Facebook kayak Instagram, itu banyak orang Pekanbaru ceritanya, Mas kalau kesini nanti ya kita sediakan tempat, nanti kita tolonglah diajarin gitu kan, karena selama ini kita hanya melihat dari YouTube, dari live gitu kan, kita mau ketemu langsung gitu. Nah waktu itu kita usahakan datang ke sana, tapi ya Allah belum mengizinkan sampai sana, baru sampai jalan udah kena musibah. Ya tapi itulah yang namanya Perjalanan kita ya, tugas ya. perjalanan, dan itu juga ya kita syukuri aja, berarti kita disayang Allah gitu. Masih amin. Wah, Mas Roy. Jadi kita di Jambi buka praktek juga di Jambi atau memang jadi pelaku usaha juga di Jambi? Kalau di Jambi saya dulu ini sih, saya sebenarnya basicnya di interior sama dengan Mas Gugun ya. Hmm, Tapi pelan-pelan saya mau ini beralih ke usaha resin. iya. Sebenarnya sih bukan usaha ya. Ya lebih tepatnya mengedukasikan resin ini. Eh, terus kalau ditanya, "Lah, makanmu dari mana?" kan gitu kan. Iya. Ya ada sih, ada. Artinya gini, kita juga ada peluang juga di situ. Tapi nggak harus membebani orang lain gitu. Ada keuntungan kita melakukan itu. Ada sih, ada keuntungan ya, salah satunya kita di endorse dari beberapa pabrikan resin. Ya lumayan, alhamdulillah kita syukuri ada endorse. Terus ya kalau AdSense ya nggak rahasia lagi lah ya. Kalau di AdSense ya lumayan juga. Ya, artinya kan begini, maksudnya kita menjadi pelaku usaha tadi, mungkin ada suatu tempat bagaimana selain mengedukasi, tentu kan menjual apa yang sudah kita ciptakan begitu. Mm-mm. Itu dilakukan di Jambi, Dilakukan, tapi ini nggak di lokal. nggak di lokal. Nggak di lokal. Jadi gini, saya itu kan punya tim, dan tim saya itu ya teman-teman saya sendiri, dan mereka juga sebagai admin saya itu, dan mereka itu memang lagi menyiapkan eh, merchandise ya, ceritanya kan gitu kan. Karya langsung dari channel saya gitu. Jadi apa yang saya buat di tutorial itu nanti akan dibuatkan toko online. Nah, itu akan dijual. Dijual ya, apa yang sudah dibuat itu ya. Heeh. Dan itu memang ya lumayan juga sih, karena gini ya. Kadang-kadang kalau karya senimannya langsung gitu dengan yang nggak langsung gitu kan
nilainya itu agak Berbeda, berbeda ya, gitu. Ini iya. contoh, kita ambil contoh aja lah. Lukisan Raden Saleh, lukisan Leonardo da Vinci gitu kan. Ya, Lukisan Leonardo da Vinci itu ratusan T kabarnya ya. harganya. Ratusan triliun gitu. Ada pelukis yang lebih bagus lagi bikin lukisan yang sama dijual 100 juta aja nggak laku gitu. Karena apa ya? Karena yang ngebuat itu seorang the legend lah katakanlah gitu ya. Ya, ya. Nah, di situ juga kita udah ada ke sana, Bung Idris. Maksudnya kita punya market sendiri gitu. Punya market sendiri Market ya. sendiri, dan itu market kita bukan untuk kebutuhan, tapi ini untuk gaya hidup. Gaya hidup. Untuk nantinya gini, masuk ke barang antik ya. Yang kita buat recent ini ya. Oh, arahnya ke sana. Arahnya ke sana. Ini yang khusus pribadi ya. Tapi kalau yang untuk umum, saya memang gini, mengedukasi kerajinan ini. Ya saya ajarkan nggak tanggung-tanggung memang. Iya, iya. Target saya minimal separuh penduduk Indonesia ini bisa gitu loh. Melakukan menciptakan dan membuat Membuat apapun yang kita Karyanya. inginkan karyanya dari bahan resin dari tadi. bahan resin gitu. Resinnya ya. Target kita ya kalau bisa separuh penduduk Indonesia gitu kan. Biar nggak ada orang nganggur, biar pemerintah itu nggak pusing ngurusin orang nganggur ya Emang gitu kan. resin itu digunakan apa saja yang bisa digunakan? Bisa, ini kan ada resin juga ini. Ini. Salah satu contoh. Oh, Nah, gini. Ini kalau nggak ada resinnya nggak jadi barang seperti ini. Oh, gitu. Iya, gitu. Jadi kayak di dalam TV ini kan ada kabel yang Iya, iya, ya. itu pengikatnya pakai resin. Terus komponen yang kecil-kecil itu, Bung Idris, kalau nggak ada resinnya nggak nyatu dia. Gitu. Oh, gitu. Jadi kan ada komponen yang kayak ini apa namanya, yang hijau gitu kan, warna merah gitu kan. Nah itu kalau nggak ada resinnya nggak jadi dia, lepas dia. Jadi Gitu. udah banyak yang kita Terus cipta. ini yang sepele ini, Yang sepele kayak gini ya? dipakai sama Mas Guntur nih. Ini Iya, nih iya. full resin. Jadi gini, ini nih dari Indonesia loh bahannya. Dikerjakan di Cina, diimpor lagi ke Indonesia. Masya Allah. Bahannya dari Sumatera. Padahal bahannya dari Ini Sumatera. dari Sumatera bahannya. Tak ceritain ya, biar kaget nih orang-orang Sumatera. Itu cantang kelapa sawit dihancurin jadi tepung, dikasih resin, dipres, jadi lembaran. Gambar kayu ini di printer. Oh, gitu. Iya, simple kan sebenarnya. Cuman kita aja yang nggak mau Kita ngelola. nggak tahu. Gitu. Aduh. Cantang sawit itu kalau nggak salah itu 1 kilo berapa ya? 300 atau 300 rupiah ya? Baik, Mas Roy. Andai saja ini, Mas Roy, didengar oleh pemerintah ini. Mungkin Jambi sebagai pilot project ini, ketika resin ini sangat bermanfaat, pasti bermanfaat ya. Pasti bermanfaat. Karena bisa digunakan untuk apa saja ya, yang bahan bakunya dari resin tadi ya. Membuka yang namanya peluang atau membuka ruang dalam hal pengelolaan Sumber daya manusia. sumber daya manusianya, hingga terciptalah ada bentuk wujudnya gitu. Wujudnya, betul. Ya kan, seperti ini kan wujud nih. Wujud. Ya kan, di Jambi nggak ketemu ini siapa yang buatnya ini. Enggak ketemu. Padahal Cina tadi ngomong ya. Bagaimana kalau diterapkan di Jambi ini, ada bisa dilaksanakan itu? Diterapkan bisa, cuman kita harus punya peralatan. Punya peralatan. Yang kita edukasikan untuk tahap awal itu membuat kerajinan yang bisa dijangkau aja. Contoh misalkan ngebuat asbak. Ya, ya. Asbak yang dari kaca itu kan dari resin juga. Terus ngebuat gantungan kunci, ngebuat lampu gantung. Banyak lah, meja. Yang intinya yang kerajinan yang mudah-mudah aja dulu. Nah, setelah mereka kenal, itu pasti akan upgrade dengan sendirinya. Terus ini yang penting, malahan yang pengen tak bikin heboh nanti, untuk otomotif, Mas. Otomotif. Ya, otomotif. Tadi saya udah bilang, kalau Indonesia nyetop resin yang dari Lampung itu, Eropa nggak punya kualitas epoksi yang nomor 1 yang bisa untuk membuat mobil yang memakai serat karbon. Wow. Mobil Lamborghini yang harganya ratusan M itu kan pakai serat karbon, spesifikasinya ada itu. Motor GP
sasisnya kan pakai selat karbon. Itu pakai resin epoksi jenisnya. Itu bahannya dari Lampung. Lampung ya. Bisa nanti di googling teman-teman yang Waduh. baca ini, di googling aja. Bahannya dari Indonesia. Coba kalau Lampung itu ditebang semua pohon damar mata kucing, ya di sana itu dikenalnya damar mata kucing, ditebang itu orang Eropa nggak bisa bikin itu. Luar Nah, biasa ya. yang untuk mobil Hammer yang anti peluru Anti itu kan peluru. pakai Resin. resin jenisnya. Tapi kita nggak tahu ya. Iya nggak Ya tahu itulah, gitu. itu yang mau kita sampaikan sebenarnya. Wah, itu pemerintah nih, Pak Gubernur, Pak Wali Kota, dan para bupati. Ini, lihat Mas Roy, warga Jambi yang mempunyai potensi yang luar biasa, yang banyak tidak diketahui oleh, mohon maaf ini pejabat-pejabat tinggi. Hari ini saya bertemu dan langsung berbincang ya dengan Mas Roy. Ini suatu keuntungan Pak saya ini, terima kasih Tapi Mas Roy. saya mau ini kalau didengar nih sama Pak pejabat-pejabat, Pak kepala daerah ya. Ini saya mau menyampaikan tadi kan saya menyebut BLK juga. Iya, iya, iya. Sebenarnya gini, pemerintah itu udah punya fasilitas seperti BLK, peralatannya itu saya paham, pasti bisa dimanfaatkan karena peralatan BLK itu udah mumpuni dan itu yang sering yang kita pakai kan gitu. Nah, apabila untuk mengurangi Pengangguran. pengangguran ya, kita edukasikan ini. Lawang saya tinggal di Jambi, istri saya orang Jambi, KTP saya Jambi. Wah. Saya itu sering didatangkan ke Jawa untuk jadi mentoring. Iya. Bahkan nggak lama lagi saya juga diundang satu universitas di Aceh untuk mentoring. Tapi kenapa Jambi Diam. diam gitu? Tidak memanfaatkan hal ini ya. Karena gini, sebenarnya ya kalau menurut saya pribadi, ini saya bukan orang pintar-pintar amat sih, tapi dikit-dikit tahu ya. Untuk memajukan SDM manusia itu salah satunya hal terbesar adalah mendidik mereka untuk kreatif. Kreatif, Mas. Kreatif. Iya, kreatif dalam segi ini karya seni tentunya. Luar biasa. Gitu. Ya, kreatif itu kan banyak. Ide kreatif juga bisa, tapi ide terus Tanpa kreatif tanpa kreatif nggak bisa juga. nggak jalan juga ya. Nggak jalan, kita kalah Mas. Kalah dengan negara lain. Kalah dengan negara lain. Ya, negara 4 lain tahun tinggal atau 4 jam tertinggal kita. 40 tahun. 40 tahun tertinggal. 40 tahun. Sedangkan gini, kalau mungkin saya nggak bilang hari ini ya di Jambi. Contoh ini HPL ini. HPL ini diciptakan kalau nggak salah tahun 2009. 2009. Ini tahun 2021. 10 tahunan. Udah 10 tahun. Ini barangnya dari Sumatera semua. Nggak ada yang tahu ini ya. Seolah-olah ini barang luar ya. Iya. Resin itu pengekspor terbesar yang resin jenis yang kadar resin kan beda-beda. Karena jenis kayunya kan beda, menghasilkan kadar yang berbeda-beda. Contoh kayak karet itu kan menghasilkan resin lentur, sehingga dia nanti dibuat untuk ban, kan gitu. Nah, kalau resin jenis ini yang dipakai ya resin hutan, kayu Ya. meranti gitu kan. Kayu meranti, Nah, ya. itu di Bengkulu banyak. Banyak. Di Bengkulu itu kalau ada orang yang jual damar gitu kan, itu harganya ya kita kadang-kadang itu astagfirullah gitu ya. Damar itu kalau di sana kalau nggak salah itu harganya 6.000 atau 3.000 per kilo. Sedangkan resin yang kadar paling murah itu harganya dijual di toko-toko kimia itu 40.000. Gitu. Ya kapan negara kita maju? Kapan Jambi maju? Gitu. Kalau kita nggak menyadari di situ. Tapi langkah pertama ialah mendidik teman-teman Jambi sebangsa kita untuk berkreatif dulu. Banyak kok, nanti bisa dicek lah di YouTube Bukan Arsitek itu ya. Ini bukan promosi ya. Iya. Di YouTube Bukan Arsitek ya. Saya itu sering dikirimin email sama orang bule, sama orang Amerika, orang terakhir ini ya Australia sama ini
Singapura. Kita diminta hanya untuk menjadi mentor ya. Heeh. Karena gini, mereka juga heran, itu bukan satu divisi loh yang kamu Kerjakan bisa. itu. Iya. Kalau di negaraku itu divisinya orang 10. Iya, Kamu paham kita. divisi orang 10 kamu pegang gitu loh. Paham, mengerti, Apa mengerti. tujuanmu? Aku punya bangsa yang belum maju kayak bangsamu gitu. Itu aja. Luar biasa ini. Tapi ya kapan kita akan di apa ya? Bukan kita ya, tapi kapan mereka para bapak-bapak yang pejabat ini menyadari di situ gitu. Baik, waktunya ini Mas Roy. Ini luar biasa perbincangan ini, makin hangat, makin panjang ini. Ya kan? Tidak akan habis. Tidak akan habis. Ya kan cerita ini, karena ini luas yang namanya ide kreatif, inovasi, karya, apalagi ini menjadi hak kekayaan intelektual juga bagi kita tentunya, Mas Roy ya. Tapi hari ini Mas Roy mungkin sebagai perbincangan kita di ujung, tentu punya harapan besar Mas Roy ke depan seperti apa. Ini yang mau pingin kita dengar mungkin, dan juga buat masyarakat Jambi, mungkin ilmunya dari Mas Roy tentang resign ini ke depan. Apa kira-kira Mas Roy? Harapan saya bangsa kita itu membuat karya-karya kreatif yang kalau kita udah tahu sendiri nilai jualnya, udah kita nggak mau kerja jadi kuli bangunan atau jadi petani atau jadi apalah gitu ya. Kita akan duduk di rumah menciptakan karya-karya kreatif itu. Bukan duduk ya, maksudnya nggak perlu keluar rumah kerjaan itu. Ini contoh, ibu-ibu silakan nanti cek ya, di Amerika itu ada ibu-ibu, nenek-nenek malah. Dia kerjanya tiap hari hanya membuat karya resin, dijual online, dan dia bukan orang ini sedang-sedang, orang high juga, bisa menjadi ladang pencariannya tiap hari gitu. Apalagi negara kita ini apa yang nggak ada, Yang mempunyai potensi sumber daya alam yang luas ya. luas. Sedangkan di Amerika aja tadi saya bilang, kalau di sana mahalnya di kayu, kita kayu dibuang-buang. Kita kayu pun jadi tanaman malah Dibuang-buang di dibuang-buang. pinggir jalan. Iya. Di sana beli kayu kiloan gitu. Sangat membutuhkan mereka Iya. ya. Bahkan yang dicari kayu yang bolong-bolong, yang busuk, itu yang nilai seninya tinggi. Tapi kalau di kita yang busuk dibakar gitu ya. Itulah harus kita manfaatkan, harus kita ini kelola sumber daya alam dan sumber daya manusianya supaya arahnya itu makin tepat gitu. Jadi pemerintah ini, maaf ngomong ya, pemerintah nggak perlu lagi mikirkan dana BLT dicairkan ini nggak perlu. Kalau rakyatnya udah tarafnya udah bagus semua, ya ngapain disupport lagi? Nggak perlu disubsidi kan? Artinya cukup nantinya ke depannya mencarikan market pemerintah. Tugas pemerintah marketnya lagi tinggal. Seperti Singapura. Ya. Rakyatnya itu dibekali dengan pendidikan sebagai marketingnya, pemerintahnya memfasilitasi gitu. Tapi kalau harapan kita nomor satu, rakyat Indonesia ini, bangsa Indonesia ini kreatif, bisa menciptakan karya-karya seni, nanti pemerintah yang mencarikan market, itu aja. Tapi sebenarnya gini, kayak seolah-olah kayak rantai makanan ya, kalau untuk dunia karya seni. Misalkan sampean bikin meja, ini ada 10 orang saya ajarin dengan bahan yang sama tapi kerajinan yang beda-beda, saya bisa. Teman sampean si A, anggaplah seperti itu, dia kepengen menciptakan resin ini dalam dunia otomotif. Iya. Si B kepengen di dunia properti, si C kepengen di dunia furniture, dan seterusnya, beda-beda. Nanti konsumsi mereka itu akan saling silang. Orang yang di bidang otomotif membutuhkan meja, beli. Orang yang bikin meja mobilnya rusak, pesan ke sampean, kan gitu, saling silang. Saling silang. Iya. Subsidi silang tadi ya. Subsidi silang, dan itu akan terjadi perputaran ekonomi. Luar biasa. Dan itu kalau dikelola makin besar, makin keluar, udah orang luar kalah Mas.
Kita di luar bayangkan ini satu meja aja harganya sampai 700 juta. Karena kayunya mahal mereka. Dan kayu itu kayu Di suar. harga yang di luar negeri ya. Itu kayu suar. Kalau di mereka itu di Amerika itu namanya suar. Kalau di Indonesia kayu ulin. Ulin, Kayu tembesi, maaf. tembesi. Kayu tembesi kalau di daerah Jawa Barat. Kalau di sana itu terkenalnya kayu suar ya. Kalau di Jawa Barat kayu tembesi. Itu kayunya itu yang mahal memang, bukan resinnya. Cuman kita kapan seperti mereka gitu. Padahal resinnya dari bahan karetnya bisanya banyak pohon-pohon karet kita ya. Dan anehnya, ada yang anehnya ya. Saya nggak sekali dua kali di beberapa daerah karena saya orangnya suka muter-muter ketemu orang yang high class, yang orang-orang kaya gitu. Beliau beli barang dari, anggaplah dari brand Itali. Satu set kamar itu sampai harganya 300 juta. Sebenarnya itu ya produksinya ya bahannya dari Indonesia juga. Itu cuman itulah. Kapan kita punya brand seperti itu gitu. Nah, ini sebenarnya yang harus kita edukasikan lebih banyak. Baik. Baik Mas Roy. Oke. Waktunya ini makin hangat terus perbincangan ini. Di lain waktu kita ngobrol lagi, kita sambung lagi. Tentunya kita coba nanti pemirsa, kita minta bantu pemerintah juga bagaimana perbincangan ini sampai dan bisa mengedukasi buat masyarakat Provinsi Jambi khususnya. Boleh saya ngomong apa yang mau disampaikan? Menyampaikan sedikit. Boleh, Ini, silakan. Bung Idris. Ya, ke kamera. Untuk pemerintah Jambi, kalau butuh bantuan saya sebagai ini mentoring, saya siap. Untuk mengedukasikan kerajinan resin. Karena di Jambi juga ada fasilitasnya, tinggal pakai aja gitu. Kita udah nyiapkan itu ya, fasilitasnya ya. Di BLK ada tuh fasilitasnya ya. Fasilitasnya ada, daripada nggak kepake kan. Daripada nggak kepake, kita manfaatkan. Baik, nanti artinya ada gurunya di sini ya. Ada gurunya. Karena saya tinggal di Jambi juga harus memberikan sumbangsih ke Jambi. Luar biasa ini. Itu dia pemirsa ya, mau berguru, mau pingin tahu tentang resin, bagaimana karya-karya seni, mungkin untuk sebagai katakan penambahan interior punya rumah kita atau pernak-pernik kebutuhan peralatan kita, nanti bisa bertemu langsung sama Mas Roy atau kunjungi juga channel YouTube-nya apa? Bukan arsitek. Ini dia Bung Roy. Baik Bung Roy, selamat malam. Selamat malam. Sampai jumpa kembali.